Inisiatif dari DPR semua sudah paham. Mereka memang ingin KPK lemah, tetapi pintunya tidak pernah terbuka. Bahkan pada saat Pak Jokowi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mampu loh menahan. Saya juga heran kenapa Pak Jokowi tidak mampu menahan di tahun keempat. Ingat, mengapa nggak mampu menahan? Padahal demonstrasi terbesar semenjak reformasi terjadi seperti itu. Menurut Anda? Saya sebelumnya mau katakan harus objektif. Prof. Binsar ini terkenal dengan hakim sianida, istilahnya begitu, ketat lo dong. Ya. Nah, Jadi kalau disebut-sebut tadi usul KPK ini merupakan inisiatif DPR. ini Jokowi, seolah-olah ada kesan inisiatif Seolah-olah, Jokowi, padahal itu sebenarnya inisiatif DPR. Jangan dulu dijawab. Ada kesan ini di dalam pelaksanaan tugas sebenarnya, yang kalau perpu yang harus dikeluarkan itu kalau dalam keadaan genting. Apakah itu peristiwa seperti itu? Pada saat itu genting banyak orang yang meninggal gitu ya, menurut saya gitu ya. Yang pertama, kita bicara realitas, Prof. Apa yang terjadi? Ya, tiga hal. Anda di dalam ya? Iya. Tiga hal yang sangat penting dalam lembaga pemberantasan korupsi independen itu, pertama adalah pimpinannya yang independen. Yang kedua, kewenangan dan strukturnya. Yang ketiga, pegawainya. Di dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 itu dihancur leburkan. Undangnya dilemahkan, pimpinan dilemahkan, dan yang ketiga tadi, pegawainya disingkirkan. Memang sangat berat sekali tugas sebagai termol untuk membela junjungannya. Harus melawan perdebatan-perdebatan dengan seseorang yang berintelektual dan harus melawan kejujuran. Kita semua tahu Hakim Binsar Gultom, Hakim Kopi Sianida, yang kita tidak pernah asing lagi dengan nama tersebut, yang mengadili Jessica Wongso 20 tahun penjara. Ternyata saat ini beliau pendukung Jokowi garis keras dan mati-matian membela Joko Widodo. Kalian pasti penasaran bagaimana isi perdebatan ini. Hakim Binsar Gultom dikuliti ex penyidik KPK. Inisiatif dari DPR semua sudah paham. Mereka memang ingin KPK lemah, tetapi pintunya tidak pernah terbuka. Bahkan pada saat Pak Jokowi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mampu loh menahan. Saya juga heran kenapa Pak Jokowi tidak mampu menahan di tahun keempat. Ingat, mengapa nggak mampu menahan? Padahal demonstrasi terbesar semenjak reformasi terjadi seperti itu. Jadi siapa yang paling berkepentingan di sini? Menurut Anda? Anak buah Pak Jokowi. Apa kepentingan Pak Jokowi untuk menyatakan bahwa dia berkepentingan, dituduh berkepentingan terhadap perubahan undang-undang ini sehingga itu melemahkan KPK? Di mana kepentingannya? Tapi yang mendorong ini siapa? Siapa yang mendorong ini sedemikian kerasnya bertahun-tahun berulang-ulang seperti disampaikan Yudi Purnomo? Siapa yang mendorong itu? Anda tahu nggak? Ya, Bang Bestari dah. Bang Bestari ya? Siapa? Anda, Bang. Mana mungkin saya? Pada saat itu kenapa tidak mengeluarkan perpu, Bang? Siapa? Presiden. Pak Jokowi. Loh, kenapa harus mengeluarkan perpu? Anda menanyakan itu Pak Jokowi seharusnya. Loh, tidak dong, saya kan belum di sana. 5 September 2019 DPR menyetujui menjadi undang-undang inisiatif. Setelah itu 9 September dikirim kepada pemerintah, diterima Menteri Hukum dan HAM. Diterima ya? Diterima. Kemudian tanggal 11 September Presiden menyatakan menerima DIM. Dan setelah itu 18.30 11 September mengirim surpres. Kemudian 12 sampai 16 dibahas. Dan setelah itu 17 September disetujui pembahasannya di tingkat 2. Nah, 30 hari tidak ditandatangani, tapi ada pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mestinya semua tahu. Ketika tidak ditandatangani berarti undang-undang itu sah secara hukum, berlaku sebagai hukum positif. Temanya adalah apakah Pak Jokowi tidak tahu? Apakah ada undang-undang pasal 73? Pasti tahu. Apa Pak Jokowi kemudian tidak setuju? Mungkin saja masih perlu penelitian. Tetapi faktanya adalah ada wakil pemerintah yang membahas di situ. Yang berarti wakil pemerintah menteri ini kan pembantu presiden. Maksud pembantu tidak atas persetujuan atasannya. Itu yang kemudian harus dipertanyakan. Mungkin nggak Pak Jokowi mengutus menterinya, ya kan, untuk coba dia dinego-nego, digocek-gocek lagi begitu misalnya. Ya, kalau digocek-gocek lagi, kalau kemudian seandainya tidak sampai titik temu, ya mestinya dalam pemilihan tingkat 2 kemudian menolak.
atau kemudian tidak setuju. Oke. Dan beberapa undang-undang pun juga banyak yang kemudian akhirnya tidak setuju. Pada waktu itu KUHP Ya. akhirnya juga tidak disetujui. Ya. Karena ada kontroversi Kenapa khusus yang revisi undang-undang kok? KPK kok disetujui. Oke. Jadi pengalaman bahwa tanpa tanda tangan presiden, undang-undang berlaku juga berlaku. Misalnya pada zaman Megawati ada 5 undang-undang yang tanpa persetujuan tanda tangan presiden akhirnya juga Tetap. berlaku. Oke. Itu adalah memang mekanisme yang kemudian diatur berdasarkan undang-undang. Pertanyaan mendasar tadi itu, apakah Pak Jokowi Silakan. setuju, menolak, atau kemudian tidak tahu? Sedikit saja. Tapi ini Bang Bestari, kenapa lebih saya yang bisa memahami kejiwaan Pak Jokowi Bang ketimbang Abang, Oh, Bang? enggak dong. Apa yang disampaikan Udah Pak Jokowi jelas tidak itu. salah. Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sudah tepat. Saya nggak tanda tanya. Gini. Ada Tidak masalah salah, apa tidak dengan salah. tidak tanda tangan? Artinya ada penolakan. Oh tidak. Bang, gini. Mana bisa nolak? Nih, tadi Menurut Anda? Saya sebelumnya mau katakan ya. harus objektif. Oke. Oke. Saya menyampaikan hasil pengamatan Oke. Ya. Oke. ya dari profesi hakim yang sudah berpengalaman 36 tahun lah ya. Ya. Baik. Tadi saya dengar Nih ngomong-ngomong nih Pak Prof Binsar ini terkenal dengan hakim sianida, istilahnya begitu Betul. kepala lo dong. Ya. Nah, oke. terima kasih. Terima kasih. Mendengarkan kata-kata objektif dan independen dari Hakim Binsar Kultom ini, kita jadi tersenyum dan ingat kasus Jessica Wongso atau kasus kopi sianida yang diduga Jessica dikriminalisasi dan dihukum 20 tahun tanpa bukti yang cukup. Lalu, di kasus ini, di kasus RUU KPK ini, bagaimana penilaian kalian semua? Kenapa hakim ini juga ternyata bela mati-matian Jokowi? Nah, jadi kalau disebut-sebut tadi usul KPK ini merupakan inisiatif DPR. ini Jokowi. Seolah-olah ada kesan inisiatif Seolah-olah, oke. Jokowi padahal itu sebenarnya inisiatif DPR. Oke. Mengapa justru Pak Jokowi ingin mengembalikan undang-undang KPK yang 30 nomor 2002. ya 30 undang-undang 2002. 19 itu tahun Ya. 2019 itu kepada undang-undang 30 tahun 2002. 30 tahun 2002. Ya. Dari situ bisa kita melihat tidak ada kepentingan secara katakan secara pribadi atau secara lembaga ya menginisiatif ya perubahan daripada undang-undang tersebut. Nah, terus kalau Mas Yudi tadi mengatakan dengan adanya undang-undang KPK yang baru terjadi berbagai pelemahan dari undang-undang KPK ini terkait dengan bahwa KPK itu tidak independen karena di bawah eksekutif. Ya. Sekalipun dia di bawah eksekutif dan bukan hanya KPK yang di bawah eksekutif, Komisi Yudisial juga dan masih banyak lembaga-lembaga lain ya. Tapi dalam hal ini kan dia independen. Ya di dalam melaksanakan tugas masing-masing. Karena itulah dicintai oleh masyarakat. Nah, siapa? Jokowi, Pak Jokowi. Oh, KPK. 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 Ya. Nah, kemudian tadi dikatakan kembali lagi kepada nah, jangan ketawa dulu. Oke, silakan. Dilemahkannya katanya kedudukan pegawai KPK jadi ASN. Ya. Loh, tidak ada masalah bagi saya. Oke. Nah, Prof kan di KPK, Prof. Juga mulia kan gitu. Iya, ASN juga mulia seperti kami hakim. Hakim itu jabatannya pejabat kekuasaan kehakiman tapi plus PNS. Jangan dulu dijawab. Ada kesan ini di dalam pelaksanaan tugas sebenarnya yang perlu di dalam praktek. Oke. Sebenarnya tidak perlu diributkan, dipersoalkan. Oke. Nah, sebagai seorang negarawan, seharusnya kan presiden kan bisa dong melihat kondisi di lapangan pada saat itu semua, membatalkan atau mungkin ya dengan segala atribut lah yang bisa dilakukan oleh presiden. Perpu misalnya. Kalau perpu yang harus dikeluarkan itu kalau dalam keadaan genting, apakah itu peristiwa seperti itu Menurut sudah dalam Prof. keadaan genting? Menurut Prof. Kalau saya melihat ini belum merupakan hal-hal yang Menurut sangat Anda genting pada saat itu? Wah, pada saat itu genting. Genting, Bang. Orang banyak orang yang meninggal gitu ya menurut saya gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, ya, faktanya setelah undang-undang ini berlaku sampai detik ini kita kan melihat KPK selalu dikritik oleh masyarakat dan saya pun ya adalah bagian setidaknya 2 tahun saya dalam tanda kutip mengalami undang-undang tersebut. Ya, dan buktinya kan sulit KPK. Termasuk IPK yang menurun. IPK yang menurun itu pertama. Setara dengan apa? Nepal. Setara dengan Nepal hanya ya kan yang 34. Kalau Mas, kalau ukurannya genting dan darurat, Ya. memang secara konstitusional begitu undang-undang. Tetapi dalam proses perkembangan ketatanegaraan kita,
kualifikasi genting darurat itu sudah mengalami evolusi sedemikian rupa. Misalnya, Perpu tentang Cipta Kerja pun kan dikeluarkan pada waktu itu. Oke. Kegentingan apa yang kemudian mendorong pada waktu itu? Atau kemudian pada waktu Pak SBY juga mengeluarkan Perpu ketika pilkada dikembalikan pada DPRD kan gitu. Ya. Artinya bukan kegentingan itu dalam arti ada huru-hara, ada kemudian massa dan sebagainya. Dan untuk KPK kemarin itu sebetulnya cukup memadai untuk mengeluarkan Perpu, karena ada penolakan, ada massa dan sebagainya. Yang undang-undang KPK sekarang. Yang lama. Yang sekarang, Ketika dibuat di tahun 2019, banyak penolakan di masyarakat, bahkan para mahasiswa ada yang meninggal. Jadi korban. Ya. Jadi korban, sehingga cukup alasan untuk mengkualifikasi ada kegentingan dan kedaulatan pada waktu Dan itu Presiden harus dibandingkan, mengeluarkan Perpu, ya. dibandingkan misalnya Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Cipta Kerja pada waktu itu tidak ada apa-apa, tetapi dikeluarkan juga Perpu pada waktu itu. Gitu. Ya, itu kan hak prerogatif daripada presiden. Ya. Menurut Prof, Ya, tidak ada masalah. Bukan, nggak ada masalah. Baik di bawah eksekutif ataupun independen sama aja. Bahkan ini hakim Apakah Anda sudah- setuju dengan dengan statement ya, ini? hakim sendiri Tapi sudah kan kita merasakan. bicara, Baik. kita bicara realitas, Prof. Apa yang terjadi? Ya, 3 hal. Anda di dalam ya? Iya. Oke. 3 hal yang sangat penting dalam lembaga pemberantasan korupsi independen itu pertama adalah pimpinannya yang independen. Yang kedua, kewenangan dan strukturnya. Yang ketiga, pegawainya. Oke. Di dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 itu dihancur leburkan. Independensi adalah hal yang penting. KPK tidak boleh berpihak, tidak boleh tebang pilih. Pegawainya tidak boleh punya 2 kaki misalnya. Oke. 2 loyalitas. Sekarang misalnya berubah menjadi ASN, ada ke BKN, ada ke Menpan RB, ada ke LAK. Belum kalau jafung-jafungnya, itu jafung-jafungnya ada ke kementerian-kementerian lain. Tidak semua jafungnya ada di KPK. Itu sangat susah. Ya, belum ikut ada pelatihan, ikut di sini dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, KPK bisa menentukan bagaimana merekrut. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana pimpinan KPK. Ingat, revisi Undang-Undang KPK itu tidak bisa terpisahkan dari pemilihan pimpinan pada saat itu juga. Oke. Dimasukilah Firly dan kawan-kawan yang membuat tambah lagi undang-undangnya dilemahkan, pimpinan dilemahkan, dan yang ketiga tadi pegawainya disingkirkan menjadi ASN bukan hanya sekedar administratif, tetapi sudah dipilih ya orang-orang yang akan disingkirkan. Oke. Makanya ketika kemudian ya wacana ini menggelinding, sebenarnya ketika Pak Abraham Samad menyampaikan di awal itu tidak begitu besar, Oke. tapi begitu Pak Jokowi menyampaikan ini menarik juga. Jadi bahkan kita bahas di sini. Iya. Nah, kita berharap bahwa kan dulu Bang, kita berharap bahwa ya, ya, kita berharap Oke. bahwa ini akan menjadi bola salju Oke. yang semakin membesar. Snowball. Tapi menarik. Setelah kita mencermati dan kita menonton panjang dan lebar cuplikan di video ini, tentunya tayangan ini sangat menarik. Bensar Gultom di sini dikuliti habis-habisan oleh ex KPK atau ex penyidik KPK. Ternyata Hakim Bensar Gultom yang dulu menangani kasus kopi sianida Jessica Wongso di sini mati-matian juga membela Joko Widodo. Di sini perdebatan di sini sangat menarik sekali membahas tentang RUU KPK tahun 2019 yang dulu beritanya KPK ini dilemahkan wewenangnya, bahkan dipreteli wewenangnya. Ya, tentunya ini awalnya inisiatif DPR, akan tetapi tidak mungkin tidak jika Jokowi ini tidak mengetahui dan tidak menandatangani memang menurut pengakuan Jokowi saat menjabat sebagai presiden. Jadi semua ini hal yang sangat simpang siur. Apakah iya yang namanya Jokowi sebagai presiden dengan disahkan RUU KPK akan tetapi tanpa sepengetahuan Jokowi sebagai presiden dan tanpa pengetahuan Jokowi saat itu memegang kekuasaan. Tentunya sebagai DPR juga ingin mengesahkan sesuatu juga, tentunya juga melalui lembaga kepresidenan atau melalui eksekutif. Tidak mungkin hanya DPR saja yang mengesahkan tanpa ada negara yang menyetujui. Dan saat itu juga Jokowi sebagai presiden mengutus menteri untuk membahas tentang hal ini. Jika Jokowi tidak mau menyetujui, harusnya sudah dari dulu Jokowi ini menolak dan membuat perpu. Ya, seharusnya penolakan, tidak setuju dengan adanya RUU KPK tahun 2019 saat itu. Dan hal ini saat ini menjadi semakin menarik ya pembahasan tentang RUU KPK ini, karena ternyata nama Jokowi diseret-seret dan Jokowi ini selalu membantah, bahkan cuci tangan, tidak mengetahui, tidak menyetujui hal tersebut. Akan tetapi masyarakat ini tidak sebodoh yang mereka kira ya. Masyarakat saat ini cerdas sekali dengan mengikuti berita-berita dan kasus.
Bahkan penolakan-penolakan waktu itu pernah terjadi oleh aktivis dan mahasiswa sehingga terjadi demo besar-besaran dan demo menolak adanya revisi Undang-Undang KPK. Dan ada beberapa korban juga saat itu. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan, bahkan tetap berlanjut ya mengenai tentang RUU KPK. RUU KPK sebenarnya kalau menurut pandangan kita semua, RUU KPK adalah undang-undang untuk melemahkan yaitu KPK atau melemahkan wewenang KPK agar di bawah presiden atau di bawah eksekutif. Tentunya hal tersebut KPK tidak bisa apa-apa dan tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya secara independen ya. Jadi harus mengikuti dan harus juga menuruti apa kemauan eksekutif. Tentunya hal ini tidak baik dan tentunya ini mendapatkan sebuah perlawanan dari masyarakat dan dari anggota KPK juga yang saat itu beberapa anggota KPK yang terbaik, beberapa orang pegawai KPK yang terbaik itu pun tersingkir dari KPK akhirnya dan diganti oleh orang-orang baru, dan ternyata orang-orang baru tersebut bermasalah di KPK. Tentunya hal ini sangat luar biasa sekali cerita tentang RUU KPK, menjadikan sebuah cerita yang sangat menarik ya, sejarah di Indonesia dari berdirinya KPK hingga saat ini. Baru kali itu saja KPK dilemahkan wewenangnya dan seakan-akan tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa KPK ini. Tentunya ini mendapatkan sebuah penolakan-penolakan yang sangat besar sekali. Buktinya saat ini beberapa diskusi, beberapa perdebatan-perdebatan pun banyak sekali yang membela dan mendukung bahwa RUU KPK ini harus dikembalikan ke RUU KPK yang lama dan mendapatkan penolakan-penolakan. Tentunya masyarakat dan para pakar pun setuju bahwa RUU KPK ini dikembalikan ke RUU KPK yang lama dan agar KPK menjalankan tugas-tugasnya sebagai abdi negara dan sebagai penegak hukum yang mempunyai independensi dan bekerja secara independen dan secara tidak harus disetir dari pihak lembaga manapun, tentunya seperti itu. Hal ini sangat menarik dan kita juga yang mengikuti kasus ini hingga saat ini pun masih terngiang-ngiang, masih ingat bahwa saat RUU KPK disahkan saat itu tersebut, beberapa anggota KPK terbaru pun masuk dan terpilih. Akan tetapi apa yang kita lihat ya sejatinya bahwa ternyata anggota KPK yang baru ternyata bermasalah semua. Banyak sekali yang bermasalah, termasuk pimpinan KPK sendiri yaitu Firly Bahuri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pun hingga saat ini tidak tahu kabar kelanjutannya. Bahkan diam-diam Firly Bahuri bebas melenggang.